Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Cindy Paramita. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, nanti kita akan bersama-sama belajar mengenai ASEAN. Namun sebelum itu, seperti biasanya, sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, berdoa bersama-sama dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Oke, jika semuanya sudah siap untuk belajar, maka Ibu langsung saja membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai 3.3. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pendidikan, dan teknologi dalam lingkup ASEAN. 4.3. Menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pendidikan, dan teknologi dalam lingkup ASEAN. Nah, itu telah tadi kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, kita langsung saja ke materinya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa gambar yang telah Ibu tampilkan di samping? Nah, gambar yang telah Ibu tampilkan di samping adalah gambar sebuah peta kawasan Asia Tenggara. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara juga disebut dengan ASEAN. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu ASEAN? Sejarah ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967, terdapat 5 wakil negara anggota Asia Tenggara mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti deklarasi bersama. Kelima wakil negara tersebut diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Kuman. Nah, pada pertemuan kali inilah kelima wakil negara tersebut menandatangani deklarasi ASEAN atau disebut dengan The ASEAN Declaration. Sekali lagi, deklarasi ASEAN disebut dengan The ASEAN Declaration atau disebut dengan Deklarasi Bangkok. Jadi bisa dipahami ya anak-anak. Selanjutnya tujuan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu antar sesama negara Asia Tenggara. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat antara organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, bisa dipahami ya, apa tujuan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok. ASEAN yang merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations resmi dibentuk setelah penandatanganan Deklarasi Bangkok yang disebut tadi dengan Deklarasi ASEAN atau The ASEAN Declaration. Nah, awal dibentuknya ASEAN
adalah bertujuan hanya untuk menggalang dana untuk membantu kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara. Namun, seiring berkembangnya ASEAN, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ikut bergabung menjadi anggota ASEAN. Nah, apakah anak-anak tahu siapa saja negara-negara yang bergabung menjadi anggota ASEAN? Terdapat 10 negara Asia Tenggara yang bergabung menjadi anggota ASEAN. Di antaranya adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, dan Vietnam. Nah, itulah 10 negara kawasan Asia Tenggara yang bergabung menjadi anggota ASEAN. Bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah sumbangsi Indonesia dalam lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, apa kalian ada yang tahu apa sih sumbangsi Indonesia dalam lingkup ASEAN? Sumbangsi Indonesia dalam lingkup ASEAN diantaranya adalah 1. Berperan memastikan sentralisasi ASEAN. Kedua, ikut mendorong kerjasama keamanan maritim. 3. Sebagai kerjasama upaya pendorong pengamanan, terorisme, radikalisme, dan violentisme. Nah, itulah tadi sumbangsi Indonesia dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya adalah posisi Indonesia di ASEAN. Nah, pada bagian penting kali inilah yang perlu anak-anak ketahui mengenai posisi serta peran Indonesia di dalam ASEAN itu apa saja. Nah, di awal tadi, Ibu sudah menampilkan sebuah peta Asia Tenggara. Nah, di sana juga lah letak negara Indonesia. Jika dilihat dari posisinya, letak wilayah Indonesia sangatlah strategis. Indonesia dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu yang dibatasi dengan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan dibatasi oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, kenyataan inilah yang memungkinkan Indonesia sangat berperan penting dalam ASEAN. Mengapa Indonesia dikatakan sangat berperan penting di dalam lingkup ASEAN? Sebab Indonesia merupakan negara pelopor pembentukan ASEAN. Di antaranya, Indonesia merupakan tuan rumah penyelenggaraan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang pertama kalinya. Yang kedua, Indonesia menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Yang ketiga, sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Yang keempat, sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi dengan negara luar. Yang kelima, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di daerah Asia Tenggara. Nah, itulah peran penting Indonesia di dalam ASEAN. Bisa dipahami anak-anak? Nah, jika tadi merupakan posisi dan peran penting Indonesia dalam ASEAN, selanjutnya adalah peran Indonesia dalam kerjasama di berbagai bidang dalam lingkup ASEAN. Indonesia telah menjalin di berbagai bidang dalam lingkup ASEAN, di antaranya adalah ekonomi, politik, sosial budaya, dan pengetahuan ilmu dan teknologi. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di antaranya adalah 1. Membuka pusat promosi di ASEAN. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, Indonesia menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Yang keempat, Indonesia menjalin kerjasama di sektor jasa. Yang kelima, mendukung pusat integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik. Yang pertama, Indonesia sebagai pelopor penyelenggaraan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pertama kalinya. Yang kedua, Indonesia mendirikan kerjasama antar parlemen di Asia Tenggara. Yang ketiga, sebagai tuan rumah dalam pembahasan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Selanjutnya, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya.
Yang pertama, Indonesia aktif dalam kegiatan kebudayaan. Yang kedua, Indonesia membantu dalam kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, Indonesia dapat membantu negara-negara yang berkonflik. Yang keempat, Indonesia ikut menegakkan hak asasi manusia. Dan juga Indonesia mendirikan sebuah kegiatan pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, Indonesia mengelola pusat perhatian, pusat ilmu pengetahuan dan penelitian di berbagai daerah kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia mengelola pusat pendidikan berbahasa Inggris. Yang ketiga, Indonesia meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, itulah peran Indonesia dalam kerjasama di berbagai bidang dalam lingkup ASEAN. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi mengenai ASEAN serta posisi dan peran penting negara Indonesia di dalam lingkup ASEAN, apakah anak-anak sudah memahami? Baiklah, jika anak-anak sudah memahami, mungkin pelajaran kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga penjelasan singkat yang Ibu berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan dalam menjelaskan, Ibu memohon maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.